Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data pada data berkelompok menjadi tabel distribusi frekuensi yang mudah untuk kita lakukan analisis pengolahan data selanjutnya. Misalkan ini ada contoh kasus yang saya ambil, contoh ini hasil ujian tamat semester mahasiswa semester 7 pada mata kuliah statistik pendidikan. Ini ada kurang lebih 80 orang, ya 80 orang yang ikut UTS, kemudian saya sajikan menjadi tabel. Untuk menjadi sebuah informasi yang komunikatif, itu Anda membutuhkan teknik analisis penyajian data yang bagus, karena kalau ini disampaikan langsung ke halayak ramai, ini bingung, jadi nilai tertinggi siapa ya? Nilai tertingginya dari yang paling kecil ke paling besar itu ada berapa ya? Dan seterusnya muncul banyak pertanyaan. Langkah yang pertama, ketika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi pada data berkelompok, yang pertama adalah mengurutkan data yang paling kecil, terkecil ke data yang paling besar. Yang sudah saya urutkan bahwa nilai yang didapatkan mahasiswa yang paling kecil itu 38, yang paling besar itu 98. Ini saya konversi nilainya dari 0 ke 100. Oke. Dari data terkecil dan data terbesar, maka akan muncul yaitu adalah tentang jangkauan. Jangkauan, berarti jangkauan itu adalah data yang paling besar, terbesar, dikurangi data yang paling kecil. Di sini kita melihat bahwa yang data yang paling besar adalah 98, data yang paling kecil yaitu adalah 38. Maka jangkauannya yaitu adalah 60. Saya ingat-ingat ya, jangkauannya adalah 60. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita akan menentukan banyak kelas. Bagaimana cara kita menentukan banyak kelas? Kita menggunakan formulasi 1 ditambah 3,3 dikali dengan log n. Log n ini didapat, n ini didapat dari jumlah mahasiswa atau jumlah data yang akan diolah. Tadi seperti yang saya sebutkan, tadi ada hasil UTS itu 80 mahasiswa, maka n-nya itu 80. Perlu kehati-hatian dalam proses menentukan banyak kelas, yaitu proses perkalian didahulukan. Nah, jadi banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log 80. N-nya 80. Kemudian yang pertama dioperasikan adalah 3,3 dikali dengan hasil logaritma 80 dengan menggunakan bantuan kalkulator saintifik. Hasilnya log 80 itu 1,903. 3 kali 3 dikali 1,903, hasilnya berapa? Untuk kemudian dijumlahkan dengan angka 1 di depannya. Jadi jangan dulu 1 ditambah 3,3, tapi proses perkaliannya dulu. Setelah itu ditambah dengan 1. Maka muncullah angka di banyak kelas itu 7,28. Seperti biasa kita akan melakukan pembulatan. Pembulatannya di bawah 5 berarti ke bawah 0,5 maksudnya ke atas. 7,28 itu di bawah 7,5, maka interval kelasnya adalah 7. Ini banyak kelas 7. Jadi kalau kalian tahu banyak kelas itu di tabel, ya. Nah, ini misalnya nilai, ini frekuensi misal. Banyak kelas itu yang kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyak kelas nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, itu namanya banyak kelas. Kemudian yang terakhir adalah langkah yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas ditentukan dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kita akan flashback bahwa jangkauan itu yang tadi di slide kedua, bahwa hasil jangkauan itu data terbesar dikurangi dengan data kecil itu adalah 60. Banyak kelas yang barusan kita analisis yaitu ada 7. Kemudian hasilnya adalah 60 bagi 7 itu 8,57. Karena di bawah 0, di atas 0,5 kita bulatkan ke atas menjadi 9. Itu 3 langkah yang sudah kita tempuh, barulah kita akan membuat tabel. Membuat tabelnya seperti saya sampaikan tadi, tentukan dulu panjang kelas. Ini kelasnya ada 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita akan buat rentangnya atau intervalnya. Tadi intervalnya panjang kelasnya itu 9. Kita hitung data nilai dari 38 9 kali ke atas. Kita hitung sama-sama ya. 38 dihitung 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Maka intervalnya tuliskan 38 sampai 46. Di kelas yang kedua kita loncat 1 tambah 1 berarti 47 karena 46 sudah masuk ke kelas yang pertama. 9 juga tambahkan 47, 48, 49 dan seterusnya sampai 55. Kemudian seterusnya 56 9 kali tambahkan 65 tambahkan 9, 74 tambahkan datanya 9 dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Anda membuat kelas yang ini, oke, panjang kelas sudah didapat, banyak kelas juga sudah didapat. Kita akan mengisi frekuensi. Mengisinya gimana Pak? Anda tinggal melihat ke data yang awal. Yang mendapatkan nilai dari 38 sampai dengan 46 itu ada berapa banyak? Oh Pak, dari 38 sampai ke 46 itu ada satu yang mendapatkan nilainya. Dari rentang 47 sampai 55 itu 5. Pak, ini dilihat dari mana Pak? Dilihat dari tabel yang sudah Anda urutkan tadi di slide yang kedua. Ini data dari yang kecil, terkecil sampai dengan terbesar. Nah, di situ lebih mudah, ya. Kemudian yang mendapatkan nilai dari 56 sampai 64 berapa? Oh, ada 7 orang dan seterusnya. Sampai dengan jumlahnya yaitu 80. Begitu untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.